Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di Matematika Peminatan. Topik hari ini kita akan membahas tentang perbandingan vektor di R3 dan proyeksi ortogonal vektor. Oke. Kita akan mulai dengan perbandingan vektor terkait dengan rumus pembagian. Di sini ada vektor posisi, ya. Ini ada vektor posisi untuk vektor A, vektor P, dan vektor B. Atau di sini ada vektor OA, vektor OP, dan vektor OB. Nah, misalkan titik V ini ya, terletak di antara garis A dan B. Jadi ada titik V terletak di antara garis A dan B dengan perbandingan bahwa AP ya, itu berbanding PB, oke, itu sama dengan M banding N. Nah, jika vektor posisi titik A dan B, vektor posisi titik A dan B, ini A, yang ini B, dinyatakan dengan vektor A dan vektor B, maka vektor posisi P bagaimana menyatakannya gitu. Nah, di sini kalian ingat kembali terkait dengan bahasan kita tentang vektor posisi. Nah, ingat bagaimana aturan dari sebuah vektor posisi? Nah, oke. Jika kita lihat di sini ada AP berbanding PB sama dengan M banding N. Tadi sudah disampaikan di atas bahwa karena P terletak di antara garis AB sehingga perbandingannya AP banding PB sama dengan M banding N. Di sini AP sendiri itu diperoleh dari mana? Oh, AP, kok kenapa AP nilainya P min A? Nah, ini AP kok nilainya bisa P min A, dari mana? Nah, kalian ingat kembali tentang aturan vektor posisi di pertemuan sebelumnya. Di dalam vektor posisi, kalau kita akan berjalan atau berangkat dari titik A ke titik P, maka jalan alternatif lain yang bisa kalian lalui adalah AO ditambah OP. Nah, AO ditambah OP itu adalah AP. Nah, artinya untuk bisa memiliki nilai AP, kalian juga bisa berjalan dari A ke O, dari O ke B. Nah, sementara OA sendiri adalah A. Nah, karena OA adalah A, maka AO itu berlawanan. Itu adalah vektor yang saling berlawanan. Sehingga AO adalah min A. Nah, AO ditambah OP itu sama dengan min A ditambah P. Sehingga diperolehlah AP itu sama dengan P min A. Oke, dengan cara yang sama kalian bisa mendapatkan juga untuk PB. Nah, di sini PB, yang PB itu juga diperoleh dengan cara yang sama menggunakan aturan vektor posisi sehingga diperolehlah B min P. Nah, sehingga P min A dibandingkan dengan B min P atau P min A dibagi B min P sama dengan M bagi N. Nah, ini hasil dari perbandingan di atas. Setelah itu apa yang kita lakukan? Maka kita lakukan perkalian silang. Kalikan N dengan P min A lalu M dengan B min P sehingga diperoleh NP min NA sama dengan MB min MP. Berikutnya kelompokkan yang ada P dan kelompokkan yang ada A. Jadi si M ini di sebelah kanan pindah ruas ke sebelah kiri, lalu yang NA yang di kiri itu pindah ruas ke kanan. Diperolehlah MP ditambah NP sama dengan MB ditambah NA. Lalu faktorkan MP dengan NP, diperolehlah P dikali M plus N. Nah, MB plus NA. Oke, kenapa harus P yang dikelompokkan? Mengapa tidak A atau B? P dikelompokkan karena dari awal kita akan mencari berapa titik P atau bagaimana nilai bagaimana
vektor posisi dari P. Nah, sehingga P ini kita nanti akan kelompokkan. Nah, akhirnya diperolehlah P sama dengan MB ditambah NA dibagi M plus N. Inilah cara untuk menentukan vektor posisi P berdasarkan gambar yang kalian lihat di sini. Oke, nah bagaimana kalau kita lihat cara yang lain? Nah, cara yang lain pada dasarnya sama. Nah, ini hanya penjabaran dari yang sudah kita proses di atas. Jika kita memiliki AX1, Y1, Z1 dan BX2, Y2, Z2, maka P sama dengan M X2, Y2, Z2 siapa? Itu adalah B, ya. Lalu N dikali X1, Y1, Z1 itu adalah A. Sehingga M dikali X2, Y2, Z2 ditambah N kali X1, Y1, Z1 dibagi M ditambah N. Nah, ini cara lain untuk menentukan vektor posisi. Nah, apa bedanya yang atas dengan yang bawah? Sebetulnya tidak berbeda ya. Hanya yang bawah jika titiknya itu sudah jelas diketahui, maka tinggal dimasukkan saja. Walaupun sebetulnya A dan B itu kan titik. Tapi di sini X2, Y2, Z2 itu adalah vektor. Nah, di dalam vektor posisi OA itu sama dengan vektor A. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau kita punya titik A di mana dia adalah vektor posisi, maka sebetulnya nilai vektornya itu adalah A itu sendiri. Lalu di sini ada koordinat titik P. Nah, koordinat titik P-nya sendiri kalau ingin kita buat dalam bentuk koordinat itu diperolehlah berdasarkan yang ini ya, yang sebelah kiri mx2 ditambah nx1 per m plus n, ini untuk variabel x atau untuk arah I ya. Lalu my2 plus ny1 per m plus n ini untuk j. Lalu mz2 ditambah nz1 per m plus n ini untuk arah k. Oke, karena kita berbicara tentang 3 dimensi. Oke, ini terkait dengan pembagian. Nah, kita akan lihat di sini ada yang bisa menjadi catatan kalian pada perbandingan ya, perbandingan AP banding PB itu dimisalkan M banding N. Jadi perbandingannya AP banding PB sama dengan M banding N. Maka di sini kita sebetulnya bisa membuat sebuah catatan atau kesimpulan. Jika P-nya terletak di antara AB, maka M itu akan lebih dari 0, N juga lebih dari 0. Artinya dua-duanya M dan N itu akan positif. Lalu bagaimana jika P terletak pada perpanjangan AB? Nah, ini P ini ternyata terletak di perpanjangan AB, artinya dia ada di luar AB. Ya, di luar AB dan dia searah ya. Maka M kurang dari 0 dan N lebih dari 0. Artinya M-nya nanti negatif, N-nya positif. Lalu bagaimana P terletak pada perpanjangan BA? Nah, BA itu adalah lawan dari AB. Berarti maka di sini dia berlawanan arah. Nah, M-nya lebih dari 0, N-nya kurang dari 0. Nah, ini sebetulnya diperoleh pada saat kalian nanti akan mencoba. Betulkah jika ini aturan ini berlaku, maka kalian bisa mencobakan nanti di dalam latihan soal. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh. Jika di sini ada titik A 6,-2,4, lalu ada titik B 10,8,-12. Nah, ada P terletak pada AB sehingga AP banding PB itu sama dengan 3 banding 2. Ini positif-positif ya. Nah, karena dia positif-positif, maka di sini sudah jelas P-nya terletak pada P-nya terletak itu pada AB. Oke, sorry. Oke, ya. Di sini P-nya terletak pada AB, ya. Artinya P-nya di tengah-tengah atau tidak di tengah-tengah ya, di antara A dan B. Oke. Berikutnya kita akan lihat bagaimana menyelesaikannya. Cara yang pertama tadi kita sudah tahu yang ini ya. Oke, yang ini ya. Oke. Nah, kita gunakan ini sebagai cara yang pertama. Oke. Nah, kita lihat di sini
Kita di sini mencari satu-satu, cari X-nya dulu, Y-nya dulu, baru Z ya. Sehingga diperoleh 2XA ditambah 3XB dibagi 5, 2YA ditambah 3YB dibagi 5, lalu 2ZA ditambah 3ZB dibagi 5. Dari mana angka 5 ini? 5 ini adalah N ditambah M, masih ingat? Ini tadi M-nya 3, N-nya 2. Oke, M banding N ya. Jadi M-nya 3, N-nya 2. Oke. Ini N tambah M ya. Jadi kan M tambah N. Oke. Berikutnya kita lihat di sini ternyata kalau XA itu XA ya, itu kan ada titik A nih di AP, ini AP. Oh, ternyata AP ini dikalikan dengan 2. Nah, PB dikalikan dengan 3. Kok bisa, Bu? Dari mana? Itulah hasil perkalian silang. Jadi di sini ini N dikalikan dengan XA, lalu M dikalikan dengan XB. Oke, perkalian silang ya. Begitu seterusnya sehingga diperoleh titik XP-nya sendiri 42,5, Y-nya itu adalah 4, lalu Z-nya sendiri min 28,5, sehingga titik P itu sendiri adalah 42 per 5, 4, min 28 per 5. Oke, inilah cara yang pertama untuk menentukan titik P yang terletak di antara A dan B. Nah, cara yang kedua silakan kalian amati, kalian perhatikan baik-baik. A, di sini ada vektor A, ada vektor B. Ya, cara yang kedua adalah rumus yang ini ya. Oke, cara yang kedua rumus yang ini. Oke? Ya. Nah, di sini ada vektor A dan vektor B. Nah, karena titik A 6 min 24, B-nya 10 8 min 12, dan ini adalah titik yang membentuk nanti vektor posisi OA dan OB, sehingga vektor A itu sama saja dengan titik A itu sendiri 6 min 24, vektor B-nya sama dengan titik B sendiri 10 8 min 12. Oke. Nah, 2 adalah N, 3 adalah M. Jadi ingat ya bahwa vektor A itu dikalikan dengan N, vektor B itu dikalikan dengan M. Jadi terjadi perkalian silang. Oke. Dibagi 5, 5 adalah M tambah N. Oke. Nah, setelah diproses bisa kalian lihat hasilnya itu ternyata sama dengan cara yang pertama. Oke, maaf, sorry. Di mana P itu 42 per 5, 4 dengan min 28 per 5. Nah, ini hasilnya sama. Oke. Dari cara 1 dan 2 kalian peroleh hasil yang sama, jadi silakan nanti kalian mau menggunakan cara apa saja. Oke. Berikutnya ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan terkait dengan perbandingan, atau di sini ada pembagian dari sebuah vektor ya. Jadi ada sebuah vektor, lalu di sini ada pembaginya atau yaitu P ya. P itu bisa terletak ternyata bisa menjadi pembagi di antara dua vektor itu sendiri, atau mungkin sebetulnya P nanti malah menjadi titik yang membuat vektor itu semakin membesar. Maksudnya apa ya? Nah, kita lihat maksudnya apa. Jadi kalau misalkan dia seperti ini ada A nih. Oke. Lalu ini ada B. Ya. Nah, ini P-nya ada di sini. Oke, P. Berarti ini kan membagi, titik P ini membagi A dan B. Pembagiannya tidak harus tepat di tengah-tengah ya, dia bisa di mana saja, sehingga nanti bisa dilihat perbandingannya. Ini misalkan M, nah dan ini adalah M. Nah, ini artinya titik P itu berada di antara A dan B. Lalu apa maksudnya yang tadi? Oh, kalau kita punya A, oke, lalu kita punya B, oke. Nah, ternyata tadi disampaikan bahwa titik P itu menjadi perpanjangan, kita gunakan warna yang lain. Oke, perpanjangan dari vektor A dan B. Oh, ternyata P itu ada di sini. Nah, P-nya di sini. Nah,
apa yang bisa kalian lihat? Oh, ternyata vektor ini semakin bertambah panjang gitu. Nah, inilah yang aturan tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya ya. Lalu kasus yang ketiga, apa kasus yang ketiga? Kasus yang ketiga itu jika ternyata kita punya AB, ini A, lalu ini B, sehingga diperoleh vektor AB. Ini vektor ya, ibu buat tanda panahnya dulu supaya dia memang betul menunjukkan vektor, bukan hanya sekedar ruas garis. Ternyata titik P itu ada di sini. Titik P di mana ya? Oh, titik P misalkan ternyata ada di sini. Ini P. Artinya apa? Dia berada di titik di luar vektor AB dan bukan AB lagi, tapi sekarang menjadi BA. Artinya arahnya berlawanan. Sehingga nanti akan dicari berapa atau bagaimana bentuk vektor ini. Atau bagaimana sekarang vektor P. Jadi kalau kita lihat ini di PB ya. Lalu yang ini justru jadi AP. Kalau dilihat ya. Itu maksudnya ya. Jadi yang ini jika P-nya ada di antara A dan B, yang ini jika P-nya di luar A dan B dan dia memperpanjang vektor AB, yang ini jika P-nya di antara ada vektor AB dan dia berlawanan arah, artinya dia di luar vektor BA. Ya, kenapa di luar vektor BA? Karena berlawanan arah dengan AB, jadi dia ke sini. Jadi titiknya jadi BA, bukan PB, gitu ya. Semuanya paham terkait dengan perbandingan vektor untuk R3? Kalau sudah paham, kita akan mulai dengan topik yang berikutnya, yaitu kita akan membahas proyeksi ortogonal suatu vektor. Ini sudah kita bahas di R2 terkait dengan proyeksi ortogonal suatu vektor. Yang pertama, ini berbicara skalar ya. Kalau ada kata skalar ortogonal, lalu ada kata ortogonal. Proyeksi, skalar, ortogonal. Nah, 3 buah kata yang digabung menjadi satu. Ortogonal terkait dengan tegak lurus, masih ingat? Proyeksi, memancarkan. Nah, ibu sering menyebut tembak, proyeksi, memancar. Lalu skalarnya itu sendiri apa? Oh, skalar itu sama saja dengan panjang. Nah, makanya di sini ada istilah panjang proyeksi. Nah, apa maksudnya? Sekarang kita akan lihat. Jadi proyeksi skalar itu sama dengan panjang proyeksi. Sekarang semuanya silakan diperhatikan. Di sini ada vektor OA ya. Lalu ada vektor OB. Ada OA, ada OB. Ya. Dari vektor OA dan OB, ibu pakai ini ya. Sini ada OA, ini ada OB. Dari vektor OA dan OB diketahui ternyata vektor OA itu memproyeksikan diri secara ortogonal ke OB. Artinya dia melakukan sebuah proyeksi dari OA, itu ada sebuah proyeksi dari OA ke OB. Kalian perhatikan saat dia memproyeksikan vektor OA ini ke OB, maka karena kita berbicara ortogonal, dari vektor A kita akan mencari bentuk yang tegak lurus. Karena proyeksi itu sendiri adalah bagaimana dia memancarkan atau dia nanti akan membentuk sebuah garis yang tegak lurus pada bidang datar karena dia ortogonal. Nah, di sini
Kalian perhatikan dari A, maka diperolehlah dia tegak lurus ternyata jika dia tepat berada di titik C. Yang ini ya. Sehingga AC inilah yang disebut dengan proyeksinya. Pertanyaannya, mana hasil dari proyeksi OA ke OB? Jadi ini sinar ya, yang ini sinar. Hasilnya bukan ini baru sinarnya. Jadi A memancarkan ke OA, vektor OA memancarkan ke vektor OB. Sinarnya itu ada di AC dan hasilnya itu adalah OC. Nah, jadi OC adalah proyeksi dari vektor OA ke vektor OB. Kenapa dia OC? Karena tadi hasil proyeksi tegak lurusnya, sinarnya itu menuju titik C. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat, oh ini ternyata diperoleh vektor baru yaitu OC atau vektor C. Pertanyaannya adalah berapa panjang dari O ke C? Berapa panjang dari O ke C? Karena panjang OA atau panjang A dengan panjang OB atau panjang B itu sudah diketahui. Nah, karena OC adalah vektor baru, pertanyaannya berapa panjangnya? Nah, inilah yang disebut dengan panjang proyeksi dari vektor A ke vektor B. Panjang proyeksi dari vektor A ke vektor B, kalian sudah ingat? Panjang itu simbolnya tanda mutlak. Kenapa harus mutlak? Karena panjang tidak boleh bernilai negatif. Jadi nanti kalau hasil di sini negatif, kalian tinggal mutlakan saja. Nilainya tetap harus bernilai positif. Ingat ya. Nah, di sini diperoleh ternyata panjang C. Nah, kita kembali ke sini. Itu diperoleh ini. Dari mana ini? Oh, ini. Ternyata kita perhatikan sekarang. Karena mereka sudah membentuk sebuah segitiga siku-siku. Yang gambar ini ya. Perhatikan ruas garis OC. OC itu sama dengan OA cos theta. Dari mana? Ingat aturan trigonometri pada segitiga siku-siku. Demi, sami, desa. Saat sudutnya ada di sini di O, nah kita punya OC dan OA. OC adalah samping. Berarti samping ini kita bagi dengan miring. Sami itu adalah cos. Nah, cos theta, oke, Ibu tulis ya. Oke. Masih ingatkan rumusnya? Dulu sudah dibahas ini di wajib. Nah, cos theta, oke, cos theta itu adalah sami. Sami adalah samping miring. Nah, sampingnya adalah OC. Oke, OC. Nah, miringnya adalah OA. Sehingga diperoleh OC sama dengan OA cos theta. Itu ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini kenapa kamu pakai mutlak? Karena ini berbicara tentang panjang. Ingat ya. Aturan trigonometri itu bukan berbicara hanya sekedar ruas, tapi dia adalah panjang dari ruas garis itu. Nah, sekarang ini sudah ada. Sekarang kita ingat lagi. Ini ya. Ingat lagi tentang perkalian. Nah, perkalian dua buah vektor A dikali dengan B. Oke, vektor A dikali B itu sama dengan apa coba? Panjang A. Oke, dikali dengan panjang B. Oke. Lalu dikalikan cos theta. Masih ingat kan tentang perkalian? Oke. Kok sana sih? Nah, hapus dulu nih. Cok. Oke. Dikali cos theta. Ya.
Oke, cos theta. Ya. Nah, dari sini, dari bentuk ini, maka kita peroleh sekarang yang ini. Oke. Jadi, kalau ini mencari vektornya, perkalian dua buah vektornya, kalau ini mencari cos tetanya atau sudutnya. Kalau perkalian dua buah vektor dan panjang kedua vektor itu diketahui. Oke, ingat ya dalam perkalian. Nah, sekarang kita lihat yang tadi, yang awal penggunaan aturan segitiga trigonometri dalam segitiga siku-siku diperoleh persamaan 1. Lalu dari perkalian diperoleh persamaan 2. Maka dari 1 dan 2 kita akan substitusi. Nah, cos theta sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Nah, ini disubstitusi ke OC sama dengan panjang A dikali cos theta. Oke? Sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Ini ya hasil substitusi. Ya. Akhirnya karena di sini panjang A di bawah panjang A itu boleh bukan dihilangkan ya. Ini menjadi 1 ya, ini 1. Oke, kalian sering menyebutnya habis katanya aja. Padahal bukan habis tapi 1. Jadi A dikali B ini sisanya dibagi panjang B. Nah, inilah yang disebut dengan panjang proyeksi dari vektor dari vektor A ke vektor B, atau istilahnya itu adalah proyeksi skalar. Jadi skalar itu panjang. Oke. Nah, berikutnya bagaimana dengan vektor proyeksinya? Oke, terkait dengan vektor proyeksi, tadi kalian bisa lihat di sini ya, si vektor OC yang vektor hasil proyeksi dengan OB itu ternyata dia berimpit. Apa itu berimpit? Dia berada pada garis yang sama. Oke, karena dia berimpit, kalian bisa amati. Ternyata OC itu karena dia berimpit ya, dia di garis yang sama, karena dia memang si OC kan berada di vektor OB ya. Maka sebetulnya OC itu adalah bagian dari OB. Betul nggak? Jadi OB itu dipotong oleh siapa? Si OC. Nah, sehingga sisanya dari C ke B. Artinya apa? Vektor proyeksi itu ternyata dalam kasus ini berada pada OB ya, berada pada vektor B. Nah, karena vektor proyeksi A terhadap B yaitu OC ini berada pada B, nah dan dia saling berimpit, karena berada pada B otomatis berimpit ya, artinya dia di garis yang sama, sehingga OC sama dengan panjang vektor C atau panjang OC dikali vektor satuan B, karena tadi dia berimpit. Jadi ruas OC itu adalah panjang OC dikali vektor satuan B. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa panjang OC sendiri adalah vektor proyeksi tadi ya, vektor vektor proyeksinya. Dan panjang vektor proyeksi itu adalah OC atau proyeksi skalarnya adalah panjang OC ini adalah A dot B dibagi panjang B. Ini dikalikan dengan vektor satuan. Mengapa tadi di sini disampaikan? Apa ini artinya? Ini adalah OC sama dengan C sama dengan E. Ini adalah OC sebagai vektor satuan, ya. Dan OB juga sebetulnya vektor satuan. Jadi si B sendiri adalah vektor satuan. Pertanyaannya apa sih vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang nilainya satu satuan. Ini diperoleh dari mana? Jika kita akan mencari vektor satuan dari B, maka B dibagi dengan panjang B. Oke, ini adalah vektor satuan. Vektor satuan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, silakan dibuka lagi catatannya. A dot B dibagi panjang B ini adalah panjang dari OC. Lalu B dibagi panjang B ini adalah vektor satuan dari B. Sehingga diperoleh A dot B dibagi panjang
B kuadrat itu dikali dengan B. Oke. Dari mana? Nah, panjang B dikali panjang B jadi panjang B kuadrat. Lalu yang B-nya akhirnya kita pisahkan sendiri. Inilah yang disebut dengan vektor proyeksi. Apa itu vektor proyeksi? Bagaimana bentuk vektornya dari vektor proyeksi yang diperoleh jika si vektor A diproyeksikan pada vektor B. Misalkan hasil proyeksinya adalah C. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti silakan kalian diskusikan atau tanyakan melalui WA atau melalui Google Class-nya atau juga melalui blog Ibu. Oke. Berikutnya kita akan lihat contoh. Di sini ada vektor satuan dari A itu 2i ditambah C ditambah 2k. Oke, di sini panjang A sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 3. Ini dari mana? Oh, karena di sini kita peroleh X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya 2. Panjang itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sehingga panjang A-nya itu adalah 3. Nah, vektor satuan dari A misalkan adalah E, maka E adalah A dibagi panjang A. Sehingga sepertiga dikali 2, 1, 2. 2, 1, 2 ini ya. Oh, ini bukan Wiro Sableng. 2, 1, 2, tapi vektor dari A. Sehingga diperoleh vektor satuannya adalah E 2/3I, 1/3C, dan 2/3K. Oke. Sekarang ada soal yang kedua. Tadi soal yang pertama tentang vektor satuan ya. Kenapa? Karena di vektor proyeksi vektor satuan itu nanti digunakan. Bagaimana menentukan vektor proyeksi A terhadap B? Nah, kita perhatikan di sini E ini adalah vektor proyeksi, dimisalkan vektor proyeksi A ke B dimisalkan adalah E. A dot B, A-nya sendiri adalah 3, 4, 1, B-nya 2, 1, 2. Maka A dot B sama dengan 3, 4, 1, B-nya 2, 1, 2. Ini dikalikan 3 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 1 kali 2. Dan hasilnya adalah A dot B 12. Panjang B kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kenapa ini tidak diakarkan? Karena panjang B sendiri adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti kalau akarnya hilang itu menjadi B kuadrat. Maka otomatis ini tidak perlu diakarkan lagi. Sehingga panjang B kuadrat itu adalah 9. Oleh karena itu vektor proyeksi A terhadap B itu diperoleh A dot B dibagi panjang B kuadrat dikali vektor B. Nah, di sini A dot B-nya adalah 12, panjang B kuadratnya 9, jadi diperoleh 12/9. Vektor B-nya sendiri 212, jadi 4/3 dikali 212. Atau 212 itu kan vektor B. Artinya hasil proyeksinya adalah 4/3 dari vektor B. Jadi ini dibaca sebetulnya hasil proyeksi itu sama dengan 4/3 dari vektor B. Nah, jadi kalau dia ada vektor A ini, lalu ini ada vektor B, lalu si A ini, si vektor A ini A ya, ini A, ini B, misalkan ya seperti ini. Si A ini dia diproyeksikan ke B. Nah, sehingga ini diperoleh tadi katanya E. Nah, panjang ini dari sini ke sini ya, dari sini. Ini ternyata 4/3-nya dari E. Gitu ya. Nah, supaya lebih ini agak dipendekkan saja. Kesana. Sebentar ya. Oke, ini agak dihapus sedikit. Oke. Jadi kalau ditarik, nah gitu ya. Jadi AE atau ini yang ini, ya ini E kan, itu 4/3-nya dari B. Jadi seperti ini gambarnya kalau digambarkan. Atau 8/3I ditambah 4/3J ditambah 8/3K. Oke.
Oke, silakan kalian pahami contoh yang ketiga dengan cara yang sama terkait dengan vektor proyeksi. Jadi, apa bedanya vektor skala dengan vektor proyeksi? Kalau di vektor proyeksi yang dihasilkan adalah bentuk vektor. Nah, jadi ada IJK-nya. Tapi kalau di skalar yang dihasilkan adalah angka. Makanya disebut skalar karena dia memang menghasilkan angka. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Jangan pernah berhenti untuk berlatih. Matematika tanpa latihan sulit untuk kalian bisa memahami materi yang sudah dipelajari. Karena belajar matematika memang sangat diperlukan sekali kemandirian kalian. Bagaimanapun tidak selalu ibu mendampingi kalian, tapi mudah-mudahan dengan bantuan media ini akan memudahkan kalian untuk betul-betul memahami materi yang kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di WA, silakan kalian tanyakan di Google Class, atau bisa kalian diskusikan melalui blog Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap jaga selalu kesehatan, dan ingat tetap selalu berada di rumah agar kalian terhindar dari wabah corona. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.